identik dengan yang ditemukan di tempat kejadian perkara. Lanjut. Ini hasil dari pengambilan gambar terhadap CCTV yang sudah kami peroleh. Kami tekankan kepada rekan-rekan sekalian, ini sama sekali tidak dilakukan perubahan ataupun pengolahan sehingga kami dapat pertanggungjawabkan bahwa ini bukan hasil artificial intelligence. Kami sampaikan bahwa ini adalah murni kami ambil dari CCTV yang tertangkap kamera pengawas di sepanjang jalur yang dilalui oleh para pelaku, sehingga bukan hasil artificial intelligence. Ini rekan-rekan dapat kita sama-sama dapat melihat yang bagian pengendara depan, kemudian ini adalah yang bagian pengendara penumpang belakang yang di TKP terlihat menyiramkan cairan kepada korban. Lanjut. Mungkin rekan-rekan sekalian dapat kami tunjukkan gambar dari terduga pelaku atau eksekutor yang tertangkap kamera pengawas di sepanjang jalur dan di tempat kejadian perkara. Oke. Kemudian ini yang penumpang belakangnya. Oke. Rekan-rekan sekalian, kami sampaikan bahwa berdasarkan keterangan dari saksi-saksi yang sudah kami mintai keterangan, kami informasikan bahwa kami sudah melakukan permintaan keterangan terhadap 15 orang saksi. Dari keterangan tersebut dan keterhubungan dengan barang bukti, dengan petunjuk yang kami peroleh, baik itu di tempat kejadian perkara langsung maupun di sepanjang jalur yang diduga pelintasan dari para terduga pelaku ini, dan kami analisis dengan satu data Polri. Saat ini kami menduga, dapat kami informasikan bahwa 2 orang yang tadi kami tunjukkan tersebut dari satu data Polri ini, satu inisial BHC, 2 inisial MAK. Namun demikian, dari hasil penyelidikan kami tidak menutup kemungkinan juga ini pelaku dapat diduga lebih dari 4, sebagaimana informasi awal yang kami sampaikan kepada rekan-rekan media sekalian. Pada kesempatan ini kami sampaikan juga kepada rekan-rekan media. Next yang tadi. Terkait layanan yang sudah kami buka, layanan pengaduan hotline 110 dan nomor 0812 8559 9191. Ini kami buka layanan kepada masyarakat untuk memberikan atau menyampaikan informasi yang mengetahui atau
mengenal dari gambar pelaku yang tadi kami sampaikan dapat menjadi penguatan keterangan bagi kami. Kami tadi sudah sampaikan inisial 2 tersebut, dan kami terus membuka layanan pengaduan kepada masyarakat melalui hotline 110 dan nomor tersebut yang tadi kami sebutkan ini. Kami informasikan juga kepada rekan-rekan sekalian bahwa kami juga sedang menganalisis terhadap bukti-bukti saintifik yang lain dalam rangka mendukung proses pengungkapan perkara dimaksud ini. Kami kira demikian yang dapat kami sampaikan rekan-rekan sekalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak Direskim Polda Metro Jaya atas penyampaian informasi update progres hasil penyidikan saat ini. Dan tentunya kami berharap menyampaikan informasi ini dapat memberikan gambaran kepada masyarakat bahwa proses pengungkapan perkara ini terus berjalan secara transparan, profesional, dan setiap temuan yang diperoleh sedang ditindaklanjuti secara maksimal oleh para penyidik. Mungkin di sini hadir Ketua Komisi 3 DPR RI, Bapak Dr. Habibur Rahman, SMH, dan juga dari instansi lain. Mungkin saat ini silakan, untuk Bapak Ketua Komisi 3 dapat menyampaikan beberapa hal yang perlu disampaikan. Waktu kami persilakan. Ya. Cek. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama kami mengucapkan apresiasi ya kepada jajaran Polri, dalam hal ini Polda Metro, lalu juga Pak Kadif Propam ya, yang kami lihat sejauh ini bekerja sangat baik, profesional, mengusut kasus ini. Kita lihat ya betapa seriusnya teman-teman Polri sampai bisa mendapatkan hari ini adalah wajah dan bahkan inisial orang tersebut. Jadi kami tentu mensupport Pak Asep ya, Pak Karim ya, melanjutkan kerja ini dengan baik. Kami titip soal ini Pak, administrasi dan prosedurnya agar dilakukan dengan rapi dan baik, seperti surat SPDP dan lain sebagainya, agar disempurnakan. Jangan ada celah sedikit pun nanti bagi pelaku ya untuk melakukan perlawanan balik secara hukum. Kami Komisi 3 DPR RI akan menggelar rapat khusus terkait masalah ini jam 16 hari ini juga di ruang rapat Komisi 3 DPR RI ya. Sikap kami secara lebih luas akan kami sampaikan di situ. Sekali lagi terima kasih dan kami support ya kerja-kerja rekan-rekan di Polri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ketua Komisi 3 atas. Bisa ditegaskan Pak, tadi pagi diterima 4 orang ya Pak ya, itu dari Denma Bais TNI ya. Apakah memang 4 orang itu seluruhnya personil Bais atau memang ternyata dari satuan-satuan yang berbeda tapi diamankan lebih dulu oleh Bais? Itu Pak. Kalau memang dari satuan yang berbeda mungkin bisa disampaikan dari mana saja satuannya. Yang pertama terkait itu. Yang kedua, kalau tadi disebutkan ini terduga tersangka, terkait status hukumnya dari Puspom TNI sudah menetapkan sebagai tersangka atau memang masih terduga, jadi belum firm 4 orang itu sebagai tersangka gitu, terkait penegasan status hukum saja. Yang ketiga mungkin kita ketahui bersama-sama kan kasus ini juga diatensi oleh Presiden, beberapa kali disampaikan lewat Kapolri dan Mensesnek untuk ditangani seterang-terangnya dan secepat-cepatnya.
kemudian juga proses hukum berjalan kan di kepolisian. Apakah nantinya akan ada koordinasi barangkali barang bukti, karena kan sudah beberapa diamankan, kemudian diuji lab di Polri untuk dikerjasamakan dengan teman-teman dari TNI agar proses hukumnya tadi sesuai dengan keinginan Bapak Presiden dapat berjalan dengan cepat. Yang terakhir Bapak, mungkin ini dari beberapa teman koalisi masyarakat sipil yang belakangan menyampaikan keterangan dan kesaksian, ada yang bilang bahwa sebelum kejadian mendapat bocoran selain Andri yang sudah menjadi korban, ada 7 nama sebenarnya yang dijadikan target. Apakah ini nanti akan didalami terkait itu oleh teman-teman penyidik di Puspom? Terima kasih Bapak. Baik, terima kasih Mas Sahrul dari Jawa Pos ya. Untuk pertanyaan yang pertama, tadi kami sampaikan bahwa keempat yang diduga pelaku ini semuanya anggota dari Denma Bais TNI, ya. Jadi bukan dari satuan mana-mana, tapi dari Denma Bais TNI. Kemudian terkait tadi masalah isu ada target lain, nanti kita akan kembangkan pada saat proses penyidikan. Ya, jadi sekarang kita nggak berani menyimpulkan nih ini ya. Nah, kemudian masalah yang diduga status ya, status. Jadi kan kalau dalam peradilan itu kan ada azas praduga tak bersalah, ya. Gitu. Jadi itu kita terapkan, Mas. Jadi kalau memang nanti dia memang betul sebagai pelakunya, ya dia akan ditetapkan sebagai tersangka. Demikian ya. Baik, yang dari TV One. Ingin menegaskan aja Pak, dari keempat tersangka tersebut. Nama? Saya namanya Bang Simon dari TV One, ingin menanyakan kepada Pak dan Puspom bahwa dari keempat tersangka tersebut, materai apa nih Pak? Karena kan sekarang bais apa itu? Kita kan nggak tahu, nggak jelas gitu loh. Terima kasih. Kita aja Pak, satu aja Pak. Baik, dari Pak Simon dari TV One ya. Jadi emang kalau di Denma itu kan ada beberapa macam matra ya. Jadi bisa sampaikan matranya adalah dari AL dan AU. Ya. Cukup ya? Ya. Supaya berkembang, soalnya berkembang ini adalah matranya adalah angkatan darat katanya. Jadi supaya nggak berkembang lagi. Jadi AL dan AU Pak ya? Ya. Oke, terima kasih Pak. Tadi Mas, ya silakan. Izin Pak, saya Heru dari Radio El Sinta Pak. Mau bertanya, tadi disebutkan ada 4 terduga pelaku ya Pak. Nah, ini bisa disebutkan ada bukti awal nggak Pak? Kenapa mereka dijadikan keempat tersangka itu Pak? Bukti awalnya seperti itu Pak. Terus yang kedua, kira-kira Pak, kapan sih hasil penyidikan awal akan disampaikan ke publik? Terima kasih. Baik, Mas. Dari mana tadi? Heru Pak, dari Radio El Sinta. Oh, dari El Sinta. Baik. Jadi semenjak kejadian tersebut, jadi kita kan tadi sudah sampaikan bahwa kita sudah melakukan penyelidikan secara internal, ya. Jadi secara internal, kemudian dari hasil penyelidikan internal itu kita melihat ada beberapa kejanggalan sehingga dari kejanggalan itu kita kembangkan, muncullah yang diduga 4 tersangka tersebut, ya Mas. Yang satu lagi apa tadi pertanyaannya? Kapan penyidikan awal Pak akan diumumkan ke publik atau ke masyarakat Pak? Jadi gini, kalau bicara kapannya akan saya jawab secepatnya, ya, karena beri kita waktu lah, dan yakin itu akan kita sampaikan, ya, secara transparan. Jadi nggak ada yang tutup-tutupi, ya. Cukup. Baik, untuk sesi pertanyaan terakhirnya 2 orang. Mas, silakan.
Selamat siang Pak, saya Rizky dari Kompas.com. Ini tadi Bapak, saya mempertegas aja Pak, ada 4 pelaku yang sudah diamankan kali ini Pak. Dan apakah keempat-empatnya itu ada di TKP dan mana yang eksekutor ada 2 orang dan 2 orang lagi itu apa Pak? Sebagai otak kah, intelijen maupun menerima informasi supaya si eksekutor ini jalan untuk menyamperi korban gitu Pak. Terima kasih. Baik Mas. Terima kasih. Jadi kita masih mendalami karena baru tadi pagi nih diserahkan ke kita, ini sedang proses penyidikan. Jadi kita akan nanti akan sampaikan dari 4 pelaku ini siapa berbuat apa, kemudian masing-masing perannya apa kan kita juga belum tahu. Nanti kita akan kita sampaikan ya. Yang pasti 2 orang eksekutor berarti Pak ya? Betul. Ya, kalau dari hasil CCTV kan ada 2 orang nih yang melakukan. Nah, yang 2 lagi di mana dan sebagai apa nanti kan masih kita dalami ya. Baik, satu lagi silakan Mbak. Baik, terima kasih Pak. Saya Leni dari Tempo. Izin menegaskan. Siapa? Ya. Lin. Saya Leni dari Tempo. Ya, saya pertama ingin menanyakan terkait dengan inisialnya Pak, mungkin bisa diungkap gitu atau bagaimana inisial 4 anggota ini gitu. Lalu mengenai tadi follow up tadi soal Pak Presiden kan memberikan intensi terkait dengan kasus ini. Apakah ada deadline tersendiri dari Daspun dan Puspom untuk menetapkan status yang lebih jelas? Dan juga untuk menyerahkan ke pengadilan gitu, penyelidikan ini akan berjalan berapa lama terkait dengan deadline itu gitu. Lalu yang ketiga Pak, terkait kekhawatiran masyarakat sipil, tadi juga sempat dibahas bahwa masyarakat sipil dalam hal ini sudah menyatakan berkali-kali meragukan terkait dengan peradilan militer begitu. Nah, itu seperti apa penanganan kasus ini? Apakah akan sepenuhnya diserahkan ke peradilan militer atau ada kemungkinan diserahkan ke peradilan sipil terkait dengan besarnya desakan ini dan mengingat korban ini adalah salah satunya cukup kencang mengkritik militerisasi. Terima kasih. Makasih Mbak Reni. Jadi untuk tadi pertanyaan pertama terkait nanti hasil dari ya Mbak, tadi yang pertanyaan pertama hasil ya. Inisial ya. Tadi perlu saya ulangi lagi nih untuk inisialnya ya. Yang pertama gimana? Ya, jadi inisialnya NDP, pangkatnya kapten. Kemudian inisial SL, pangkatnya letu. Kemudian inisial BHW, pangkatnya letu. Kemudian yang terakhir inisial ES, pangkatnya Serda Bintara ya. Oke, itu yang untuk inisial. Kemudian untuk waktu penyidikan ya, tentunya kita akan bekerja semaksimal mungkin ya, dengan harapan bahwa proses penyidikan ini dapat kita lakukan secepatnya secara profesional. Kemudian kita serahkan kepada penuntut dalam hal ini Otmil untuk melakukan persidangan. Dan selama ini kan untuk persidangan di militer kan selalu terbuka ya, tidak pernah misalnya persidangan tertutup. Tentunya nanti rekan-rekan bisa mengikuti lah ya, bisa mengikuti. Nanti tahap-tahapannya juga mungkin kita akan mengundang rekan-rekan media ya, pada saat mungkin selesai penyidikan, pemberkasan, kemudian penyerahan kepada Otmil. Nanti pada saat persidangan kita akan mengundang rekan-rekan media ya. Kemudian tadi satu lagi terkait dengan barang bukti ya, yang sementara sudah diamankan oleh kepolisian. Nanti kita akan koordinasi terkait untuk barang bukti tersebut ya. Cukup ya. Terima kasih kawan-kawan wartawan untuk pelaksanaan kita konferensi pers.
Kami dari TNI, seperti yang saya sampaikan tadi malam, kemudian kami tegaskan lagi di sini, kita akan bekerja dengan profesional dan transparan. Ini sudah kami buktikan, kami undang kembali wartawan untuk menjelaskan tentang update hasil penyelidikan yang kami lakukan dari TNI. Terima kasih. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Santi, Santi Om. Keserakahan menjadi bencana. Nakula dan Sadewa mengembalikan kedamaian. Marjan rayakan hari kemenangan. Bagian terbaik saat berlibur bukanlah destinasinya, tapi momen kecil di perjalanan yang bikin liburan makin berkesan. Di Be Quick, kami memberikan servis maksimal hingga detail terkecil di mobilmu. Jadi kamu bisa menikmati setiap momen kecil selama perjalanan. Be Quick, ini baru bengkel. Nakula dan Sadewa memburu Sangkuni, si tikus raka yang jadi raksasa. Nakula dengan panahnya, Sadewa dengan kekuatan spiritualnya, meredam keserakahan, mengembalikan kedamaian. Marjan rayakan hari kemenangan. Aku awali hariku dengan berolahraga dan minum Neo Ultra Cup Gold bila perlu. Dilengkapi dengan vitamin C, kombinasi vitamin B kompleks, vitamin E, kafein, dan zinc yang diperlukan untuk bantu jaga daya tahan tubuhmu. Neo Ultra Cup Gold. Keserakahan menjadi bencana. Nakula dan Sadewa mengembalikan kedamaian. Marjan rayakan hari kemenangan. Sepanjang Ramadan, siapkan tubuh dengan 3 botol Aku Viva. Setara 2 liter air diminum dari buka sampai sahur. Biar 1 harian puasa pasti sejuknya. Aku Viva, murni dan pasti sejuknya. Dari Wings Food. Keserakahan menjadi bencana. Nakula dan Sadewa mengembalikan kedamaian. Marjan rayakan hari kemenangan. Rumah, tempat di mana rasa tak pernah berkurang. Rumah tentang siapa yang membuka pintu, membuka hati. Selamat kembali ke rumah. Selamat kembali Fitri. Selamat Hari Raya Lebaran 1447 Hijriah. Biskuit Kongguan untuk semua. Keserakahan menjadi bencana. Nakula dan Sadewa mengembalikan kedamaian. Marjan rayakan hari kemenangan. Mudik sedap ala The Changcuters. Keren kan? Preidaman datang nih. Saya mana? Assalamualaikum, I'm coming. Hah? Lebaran boy. Yang penting itu kebersamaan bareng mie sedap. Sedapnya full of taste. Sempurna. Wah, seaweed crunch-nya rame, cheese-nya pedas. Rame kebersamaan kita. Lebaran The Changcuters makin sedap. Dari Wings Food. Oh. Aduh. Ambeien, minum Ambeven. Sehari 3 kali 2 kapsul dari ekstrak alami membantu meringankan gejala Ambeien. Atasi Ambeien dengan Ambeven. Diproduksi oleh Medicon. Saudara, Anda masih menyaksikan Breaking News Kompas TV bersama saya Desi Fiftira.
TNI telah menahan 4 orang terduga pelaku penyiraman air keras terhadap aktivis Kontras Andri Yudus, saudara. Pelaku diduga berasal dari unsur TNI Angkatan Laut dan Angkatan Udara. TNI masih mendalami motif di balik penyerangan ini. Jadi tadi pagi saya telah menerima dari Dandim Bais TNI 4 orang yang diduga tersangka melakukan kegiatan penganiayaan terhadap saudara Andri Yunus. Ini kan bermula dari kejadian yang terjadi tanggal 12 Maret 2026 sekira pukul 23.30 di Jalan Talang dan Jalan Salemba 1, Jakarta Pusat. Jadi kita tindak pidana itu dari Intel, dari kita sudah melaksanakan kegiatan penyelidikan. Adapun dari 4 yang diduga tersangka tadi, yang pertama adalah inisial NDP. Kemudian yang kedua inisial SL, kemudian yang ketiga inisial BHW, dan yang keempat adalah inisial DS. Ya. Jadi sekarang yang diduga keempat tersangka itu sudah kita amankan di Puspom TNI untuk dilakukan pendalaman setingkat penyidikan. Kita juga masih mendalami apa nih motifnya dari 4 yang diduga pelaku tadi. Kemudian perlu kami sampaikan juga bahwa pasal yang dikenakan ancaman hukuman terhadap para 4 terduga pelaku ini, sementara kita menerapkan pasal 467 KUHP Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, itu ada ayat 1, ayat 2, di mana ancaman hukumannya juga sudah tertuang di situ. Ada yang 4 tahun, ada yang 7 tahun. Kemudian sebagai tindak lanjut kegiatan penyidikan kami, jadi Puspom TNI nanti akan melakukan kegiatan membuat laporan polisi, mungkin nanti dari saksi korban, kemudian melakukan penahanan sementara kepada terduga 4 orang tadi. Kemudian kita akan segera mengajukan permohonan visum repertum, mengajukan VER ke RCM. Mungkin itu yang perlu kami sampaikan. Jadi sekarang para 4 tersangka sudah kita amankan, sudah kita lakukan pemeriksaan di Puspom TNI. Nah, nanti untuk terkait tempat penahanannya, kita akan melakukan penahanan dititipkan di Pomdam Jaya. Di sana ada tahanan super security maksimum, nanti akan kita titipkan di sana. Demikian mungkin saya rasa dari saya yang perlu saya sampaikan terkait dengan kejadian penganiayaan yang dilakukan oleh sementara ini juga 4 tersangka, yang dimana korbannya adalah saudara AY. Nakula dan Sadewa memburu Sangkuni, si tikus raka yang jadi raksasa.